Shalom, kita bertemu sekali lagi dan kali ini saya tidak akan membacakan renungan, tetapi saya ingin memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan memberikan pertolongan pada ketika saya sangat memerlukan pertolongan. Pada beberapa tahun yang lalu, apabila saya mendapat tawaran bekerja di Kuala Lumpur dan saya menaiki kapal terbang secara bersendirian dan pergi ke Kuala Lumpur. Apabila tiba di bangunan lapangan terbang Kuala Lumpur dan saya tidak mengenali sesiapa di sana. Pada waktu itu, setelah mendarat berada di bangunan itu, saya menyadari yang dompet saya itu tercicir di dalam kapal terbang yang saya naiki. Saya tidak mengenali pegawai di sana dan saya berdoa kepada Tuhan supaya menolong saya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong saya, tetapi saya tahu Tuhan akan berada di sana. Dan setiap kita yang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongannya dan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Selesai saya berdoa, saya berjumpa dengan security yang ada di kawasan bangunan itu. Saya memberitahu dia yang dompet saya tertinggal di kapal. Dan dia berkata, 99% dompet kamu itu kemungkinan akan hilang. Dan saya merasa risau karena dalam dompet saya itu disanakan pengenalan, kad bank, dan uang ringgit yang saya sudah sediakan, yang sudah saya simpan dalam dompet saya untuk perbelanjaan saya untuk beberapa minggu yang akan datang. Tetapi saya mengingatkan kepada doa saya dan saya mulai hilang kerisauan. Dan security itu menghubungi pegawai yang bertugas di kapal terbang yang saya naiki itu, dan tidak berapa lama kemudian seseorang datang. Dia bertanyakan kepada saya, siapakah nama saya, berapakah nomor kad pengenalan saya, dan saya berasal dari mana. Dan selepas itu, orang itu dia tersenyum. Ini dompet Anda. Dan saya berpikir, saya mengucapkan terima kasih dan saya berpikir yang Tuhan sebenarnya sudah menolong saya. Karena begitu ramai penumpang kapal terbang itu dan mereka tidak melihat yang dompet saya itu berada di atas tempat duduk saya. Dan tempat duduk saya itu adalah tempat duduk yang agak hadapan. Dan semua orang yang di belakang saya boleh melihat dompet itu, dan Tuhan telah menutup pandangan mereka dan mereka tiada seorang pun yang mengambil dompet itu. Itulah kasih Tuhan, puji Tuhan. Dan pada keadaan yang lain, selepas beberapa bulan saya bekerja dan saya ditukarkan ke satu cawangan. Di cawangan yang agak jauh dari kawasan tempat tinggal, dan untuk ke tempat tinggal saya, untuk ke tempat kerja saya itu, saya perlu melalui satu terowong di bawah tanah. Dan terowong ini merupakan satu tempat yang sudah terkenal dengan kejadian rompak, kejadian bunuh. Karena tempat itu berhampiran dengan kawasan penagihan dada. Dan sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan. Saya teringat dalam Mazmur 54 ayat yang keempat yang mengatakan, Allah, dengarlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Dan saya percaya yang Tuhan telah mendengar setiap doa yang saya ucapkan. Dan sepanjang saya bekerja dan melalui ke tempat kawasan yang berbahaya itu, ada beberapa case berlaku kepada orang lain, tetapi Tuhan
menolong saya. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjaga saya dan tidak ada satu pun kejadian buruk yang berlaku kepada saya. Puji Tuhan. Dan satu kejadian lagi, kejadian ini berlaku semasa saya bekerja di Brunei. Selepas beberapa bulan saya bekerja di Brunei dan saya dipanggil balik untuk bekerja di Kota Kinabalu. Saya diberikan tiket oleh majikan saya dan saya dihantar ke lapangan terbang. Pada ketika itu saya pergi berjumpa dengan kaunter, pekerja yang di kaunter itu dan melihat tiket saya dan terkejut. Karena tiket saya itu adalah tiket pada hari yang akan datang. Lebih daripada 24 jam yang akan datang. Dan saya berpikir, bagaimana saya untuk berasa senang di airport itu, karena pada waktu itu uang yang saya ada dalam dompet hanya beberapa ringgit sahaja. Dan saya perlu lebih daripada 24 jam lagi untuk berada di airport itu sehingga kapal terbang yang akan saya naiki. Uang saya itu tidak mencukupi untuk saya membeli makanan. Dan uang saya juga itu tidak mencukupi untuk saya balik ke Bandar Brunei untuk tinggal lagi, dan karena saya sudah check out di tempat saya tinggal itu. Saya berdoa sekali kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Saya tidak tahu bagaimana, apa yang perlu saya lakukan, dan saya tahu Tuhan akan menolong saya. Sementara saya menunggu, sudah lebih daripada 12 jam saya menunggu. Dan pada waktu selepas jam 10 malam, ada seseorang yang di kaunter itu datang kepada saya. Dia berkata, "Adik, mahukah kamu balik ke Sabah?" Dan saya memandang dia dan saya tidak mengenali pun dia. Dia orang Brunei. Dia tidak mengenali saya dan saya tidak mengenali dia. Tetapi saya tahu Tuhan telah menjamah hati dia dan dia telah melihat yang saya sudah lama duduk. Kemungkinan Roh Kudus Tuhan telah berbisik kepadanya untuk membantu saya. Dia berkata kepada saya, ada satu tempat duduk kosong dalam penerbangan seterusnya ke Kota Kinabalu, dan sekiranya kamu mau, saya boleh masukkan nama kamu, katanya. Dan saya bertanya kepada dia, berapakah yang perlu saya bayar untuk tempat duduk itu? Dia mengatakan, semuanya sudah selesai dan ia adalah percuma. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih dan saya menaiki kapal terbang itu dan balik ke Sabah, ke Kota Kinabalu. Itu adalah hanya beberapa kebaikan daripada Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Banyak lagi kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita yang Tuhan telah campur tangan. Jadi setiap kali kita berada dalam kesusahan, janganlah kita lupakan Tuhan. Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tapi tetaplah bergantung kepada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Itulah kesaksian saya dan akan ada lagi kesaksian yang lain pada masa yang lain. Amin.